wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Halo Sedulur Smart, hari ini spesial sama Evi dengan bintang tamu. Bintang tamunya sekarang nggak satu tapi dua, dan ini ada yang imut-imut lucu-lucu yang sebelahnya nggak dihitung. Tapi enggak nih, dua-duanya semuanya bintang tamu yang hebat. Yang pertama ini kita kenalan dulu dengan siswi Min 5 Agni Farihatul Hayat ya. Hayat. Kemudian sebelahnya adalah Kepala Min 5 Bapak Gojali SPD. Kita biasanya sudah akrab panggilnya Mang Dikun. Gak tahu kalau manggil Pak Gojali itu kayak agak-agak gatal gitu. Tiba-tiba langsung gatal-gatal. Tapi karena biasa memang manggilnya Mang Dikun gitu ya, Mang Mang ya. Dikun. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa lah, nama Nggak artis. apa-apa. Sudah nama beken, nama panggung gitu ya. Ini kenapa nih? Pasti bertanya-tanya, kenapa kok ada Agni gitu ya? Ini Agni ini adalah juara 1 lomba hafalan surat pendek, dan kerennya ini tingkat nasional. Sudah bukan Jawa Barat lagi tapi tingkat nasional. Ini Agni nih, kita kenalan dulu. Agni, boleh kenalan dulu sayang, dari mana, nama lengkapnya siapa, bisa dipanggil apa gitu, silahkan. Biar teman-teman semuanya tahu, no. Ayo. Ayo. Nama saya Agni Farihatul Hayat. Saya dari Plumbon Pulo. Plumbon Pulo? Iya. Oke, hai Plumbon Pulo gitu. Kecamatan Indramayu. Kecamatan Indramayu, yang sekolahnya di Min 5 Indramayu. Baik. Agni ini emang suka hafalan gitu. Oke, awalnya bisa jadi apa ya, hafal surat-surat pendek nih dari mana nih? Siapa yang ngajarin? Mama. Mamahnya? Iya. Kapan tuh? Biasanya kalau ngajarin kapan? Ya kalau ada peluang aja gitu. Pulang? Iya. Waktu luang. Oh, waktu luang gitu. Tapi kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah ini juga sama guru-gurunya apa sih namanya? Kayak ada diajarin gitu. Atau gimana sama gurunya? Kemarin pas denger lomba menang lomba kayak gitu, gimana perasaannya Agni? Ya seneng loh, Tapi bahagia tuh, nggak tahu ini dia ketakutan ngeliat mukanya saya tuh gimana ini bahagianya, bahagia. Aduh, Agni, nih di antara surat-surat pendek sayang, hafalan surat pendek nih, ada surat favoritnya Agni enggak? Kenapa gitu? Asyams. Boleh 4 ayat deh, silahkan, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, keren. Saya minta 4 ayat, dikasihnya lebih loh sama Agninya. Bonus. Ih, mantap. Hai. Oke, sayang. Itu surat apa tadi? Asyams ya? Kenapa jadi favorit, Nak? Hah? Ini suaranya kecil, tapi pas ngaji enak gitu ya. Enak aja jadi apalakinnya. Dia bukan, maksudnya dia pas ngaji tadi suaranya enak, kalau diajak ngobrol tiba-tiba suaranya langsung cing. Gitu ya. Tapi sejauh ini keren loh ya. Aduh, pernah nggak gini, kemarin pas lomba itu tiba-tiba gitu, lupa itu tuh ada gitu nggak? Pernah kayak gitu nggak Agninya? Pernah? Iya. Oh, itu gimana itu ngatasinnya nih? Biar nervous, apa sih biar nggak nervous kayak gitu? Ya paling lagi. Dihafalin aja terus gitu.
Masya Allah. Oke, kita ngobrol nih dengan Mang Dikun. Mang Dikun, sebenarnya di Min 5 ini emang ada program khusus untuk hafalannya atau gimana gitu? Kalau untuk program khusus untuk hafalan itu belum ada. Tapi untuk program-program keagamaan ya memang ada. Kayak sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, itu ada. Kemudian juga sesuai dengan edaran Gubernur Jawa Barat bahwa Jawa Barat apa nasional sih yang ada sebelum mulai KBM itu ada berdoa itu kan, ada berdoa. Kemudian kan menyanyikan Nasional lagu kayaknya ya? nasional ya, Heeh. menyanyikan lagu Indonesia Raya jam 10 itu tuh ya kita laksanakan. Nah kalau ini De Agni ini itu memang dari keluarga yang agamis, artinya keluarga yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, baik ibadah keseharian maupun ya itu hafalan-hafalan itu. Nah saya juga memperhatikan Ananda Agni ini itu kesukaannya beda dengan teman sebayanya. Saya perhatikan lama-lama, saya tanya akhirnya, itu apa sih sedang mewiridkan apa sih gitu. Iya, dan anehnya ini Sedulur Smart, anak kecil sekecil ini saya tadi pas datang ini kecil. Itu di tangannya tuh ada tasbih. Iya, jadi saya pernah tanya. Nah, Agni ini sedang mewiridkan apa? Ternyata Katanya ada wiridan yang dikasih oleh teman bapaknya, itu sehari itu melafalkan mewiridkan 1000 subhanallah. Ya, subhanallah. Masya Allah. Satu hari 1000. Makanya yang lain teman-temannya pada ketika istirahat jajan, pada kemana gitu main. Nah ini saya lihat ada di dekat koperasi, kan kelasnya ada di dekat koperasi nih. Sebelah gitu ya? Sebelah. Sedang mewiridkan sesuatu. Nah saya lama-lama perhatikan, lama-lama saya tanya. Akhirnya saya kan artinya penasaran. Nah, akhirnya ketahuan bahwa Agni ini sedang mewiridkan, karena pernah diijazahi oleh temannya bapak ini kalimat subhanallah satu hari 1000. Nah dari Agni ini saya datang ke Min 5 Indramayu itu kan baru 1,5 tahun saya tuh. Nah sebelumnya itu kan baru kelas 4. Nah sekarang kelas 6 baru naik. Sejak kelas 4 ke bawah itu seringkali menjuarai lomba-lomba akademik. Oh gitu, berarti ini memang bukan yang pertama ya? Bukan, ini malah yang saya kasih fotonya itu tuh dengan medali, dengan penghargaan, dengan piala-piala itu kan sangat banyak. Foto yang kemarin ya, yang Iya, ada jadi di Kemenag ya, Kemenag Indramayu iya ya, itu kan di salah Instagram, satunya di itu. sosmed. Jadi sebelumnya ini juga anak ini sudah berprestasi dari segi akademik. Ya karena posturnya kecil, jadi untuk non akademik kayak olahraga dan lainnya itu kan ya kurang menguasai lah. Tapi kalau akademik saya juga nganggap hebat. Iya. Ya kayak lomba-lomba kayak semacam ya dari dulunya katanya kayak calistung, kayak MIPA dan sebagainya itu ya selalu ikut. Memang sudah sering, berarti ini bukan lomba yang pertama ya Nok ya? Bukan. Kemarin lomba apa aja? Sempat ingat nggak Agni? Nggak ingat? Banyak sih ya, kalau pada ingat ya saya harus buka ini dulu ya. Buka. Tapi semenjak ada Mang Dikun di situ ini baru. Ya kalau tingkat nasional baru. Nah saya juga kan memberikan sebuah selalu mencari informasi baik kegiatan online maupun offline untuk anak-anak memacu kemampuan setelah apa yang dipelajari di sekolah itu dilombakan. Saya juga selalu mencari, ada yang dapat, sekiranya bisa mengikuti ikut, sekiranya tidak. Nah kemarin saja baru 2 hari yang lalu siswa Min 5 Indramayu ini ikut Omnas di Surabaya sama orang tuanya langsung ke Surabaya. Itu secara offline karena harus didatangi, kalau ini kan online. Nah itu didatangi ke Surabaya dengan ya fasilitas dari orang tua lah. Kami juga dari sekolah hanya sekedarnya. Nah ternyata kan orang tuanya mendukung. Sampai Surabaya pun kita akan ikut. Nah ya mungkin karena persaingannya terlalu ketat ya, akhirnya
ya kita belum jadi juara. Tapi itu kan sudah merupakan kebanggaan kita. Dari min 5 sampai tingkat nasional beberapa kali kegiatan akademik gitu tuh. Yang sering itu ya matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, jadi menurut saya itu merupakan kebanggaan. Dan entah gimana lah, sejak saya jadi kepala di Min 5 Indramayu terhitung awal 2024, itu sekonyong-konyong juara KSM. Sekonyong-konyong kayak. Ya artinya sekonyong-konyong dulunya belum pernah. Iya, tapi keren. Artinya gitu ya. kegiatan-kegiatan semacam itu anak-anak tuh nggak tahu, memang jarang mengikuti ataupun memang selalu tidak juara lah ibaratnya. Nah, itu sekonyong-konyong jadi juara KSM. Nah, malahan madrasah yang saya tinggal itu yang tadinya juara berturut-turut 2 kali malah nggak juara. Ada yang bilang ini yang hebat kepalanya Pak muridnya sih. Ya nggak tahu juga. Iya. Tapi yang jelas saya gitu tuh ya. memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa kita itu harus bisa membuat prestasi. Kalau hanya sekedar hidup, ya hidup saja. Tapi harus ada yang kita tinggalkan sebagai jejak yang baik. Itu. Tapi sejauh ini keren ya Bang ya, bisa nemu Agni, sosok Agni ini pas gitu dengan ininya lombanya. Dan saya pikir hanya ya udah surat-surat aja gitu hafal, ternyata sampai makhorijul hurufnya pun bisa ya sayang ya. Nemu juga kayak barang. Iyalah, Artinya itu kan nyarinya susah. yang saya juga saya ini Bu, saya kan artinya saya juga bangga kepada wali kelasnya. Kenapa? Ibu Deva Luciana ini kan kelas 5 nih, waktu De Agni ini jadi kelas 5 itu kan wali kelasnya Ibu Deva. Saya lihat nih Ibu Deva ini bisa menggali potensi anak untuk kemana nih harus diarahkan, ikut lomba apa nih. Nah, saya lihat apa yang diarahkan oleh Ibu Deva ini ya lumayan. Jadi anak-anak itu ada yang memang berprestasi atau hanya sekedar ikut partisipasi, tapi yang jelas kita bangga punya guru. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan ya Mang ya, dari Mang Dikunnya juga, kemudian dari wali kelasnya juga, iya sih, dari orang tua tuanya juga, masyarakat juga gitu. Karena saya ngelihat termasuk banyak juga siswanya min 5 kan. Alhamdulillah. Gitu. Dan Saya ini anak-anaknya tahun hebat ini gitu. malah kita menolak siswa. 36 siswa yang saya tadinya ada 2 gelombang, tapi begitu saya gelombang pertama saya buka untuk PPDB, itu 2 hari saya langsung tutup. Karena sudah tidak lagi muat kalau kita paksakan. Dari 111 itu kami terima hanya 75. Untuk 2 kelas itu pun sudah padat itu. Tapi karena masyarakat begitu antusias ingin masuk jadi murid kita, ya artinya kita juga gimana ya, satu kelas 36 siswa itu kan sangat banyak gitu. Jadi kita kemampuannya hanya itu. Makanya saya ke kantor ini, gimana Pak kalau kita tambah lokal nih ya itu sebagai aja. Kalau banyak kita tambahan karena lokal, memang animo masyarakatnya bagus. lumayan, gitu ya. lumayan. Ya kan bisa dikatakan jarang lah, walaupun ada setingkat SDMI yang nolak murid itu kan jarang. Iya, betul. Berarti madrasah sudah mulai dimiliki. Nah itu makanya saya bersyukur sekali madrasah harus itu digarisi ya. sudah mulai ada keunggulan-keunggulan. Betul, bukan lagi nomor sekian, tapi Kita- jadi nomor 1. Kita tidak lagi jadi pilihan sekarang, jadi tujuan sekarang tuh. Menurut saya sudah jadi tujuan. Ya khususnya MI di Kabupaten Indramayu yang jumlahnya 149. Itu kan dari tahun ke tahun itu kan peningkatan terus jumlah murid tuh. Tidak turun, malah meningkat terus. Ya menurut saya, karena saya juga pengurus KKMI Kabupaten Indramayu, ini merupakan bukti bahwa kita lebih baik. Dari segi jumlah murid juga kita lebih baik. Dari segi prestasi juga lebih baik. Nah, gitu saya tuh. Jadi saya sangat bangga lah jadi warga Kementerian Agama. Pasti ya. Sayang, kalau misalkan ada yang bilang nih teman-temannya, nih kamu nih ngapalin kan susah. Itu menurut Agni gimana nih? Boleh nih pesan ke teman-teman nih yang kayaknya ngomongnya, ngapalin aja kan susah ngapalin itu. Gimana sayang? Kalau untuk ngapalin mah kan gampang Suaranya yang aja. kencang sayang. Ya yang gede, yang suaranya yang gede. Karena udah terbiasa sih, jadi gampang ngapalin. Oke, kita langsung kasih subtitlenya ke ininya, ke kepalanya. Ayo, gimana katanya?
Ya tadi kalau sudah biasa dilakukan itu kan tidak ada kesulitan karena sudah terbiasa. Oke, gitu ala tuh. bisa berarti ya. Ala bisa karena biasa. Betul, gitu. mantap. Ngomong-ngomong di antara semua yang putih-putih kenapa Mang Dikun bajunya ini begini? Hari Selasa itu kan biasanya hari Senin Selasa itu kan baju putih ya. Karena saya itu hari ini banyak sekali undangan untuk kegiatan kepermukaan. Hari ini juga saya ada undangan untuk menghadiri Hari Bayangkara 1 Juli kan. Saka Bayangkara juga mengundang. Kebetulan saya juga kan sebagai Ketua Saka Amal Bakti Kementerian Agama Indramayu. Jadi diundang saya itu. Cuman ya karena bentrok dengan podcast ini ya milih dulu lah, milih dulu. Saya ingin mengedepankan siswa saya dulu untuk lebih siar gitu tuh. Oke, siap. Nah, setelah zuhur juga saya akan menghadiri kegiatan pembukaan KMD di Trisi. Kebetulan saya sebagai wakil Pusdik, ya artinya harus hadir dalam kegiatan kursus mahir gitu. Jadi intinya hari ini saya tuh tidak ingin merepotkan istri di rumah dengan sering ganti. Akhirnya saya dari pagi ya berpakaian ini sekalian gitu. Jadi siap, saya sangat menghargai istri gitu tuh. Jadi baik. Iya, jadi saya tuh sekalian pakaian pramuka karena hari ini saya full kegiatan pramuka setelah kegiatan ini selesai. Oke. Baik, terima kasih Agni sayang sudah hadir di sini ya di Smart Podcast ya. Terus menghafalnya, siapa tahu nanti bisa hafizah sampai 30 juz gitu ya. Amin ya. Kemarin juga ketika Pak Asda itu memberikan informasi setelah ada rumah tahfidz di Kabupaten Indramayu yang sekarang ada di MTS 10 Losarang Indramayu itu memanggil saya, Mang Dikun itu anaknya yang juara hafalan itu dikirim saja ke sini, Pak. Murid saya itu baru kelas 6 sekarang, belum lulus gitu. Kalau sudah lulus mak saya ada kemungkinan untuk mendaftarkan sebagai. Tapi kelihatannya jadi Mang nanti. Kalau ditulisin jadi nih, bisa jadi. Rumah tahfidz di Indramayu itu kan barulah ibaratnya ya dari Pemda, semuanya kan diurus oleh Pemda. Kebetulan ada di MTS 10 Indramayu Losarang. Jadi kemungkinan kalau umpamanya Agninya mau ketika nanti sudah lulus kelas 6-nya itu kan ya sekalian dengan sekolahnya, dengan hafalannya sudah supaya Masya lebih saya jadi, kayaknya akan daftarkan di situ. Ini ya yang namanya ketika kita ke akhirat, maksudnya fokusnya ke akhirat, dunia mengikuti nah, ini. Itu katanya kan begitu. Ya. Iya, jadi dan memang ternyata iya jadi ngikut belum 30 juz tapi sudah Iya. Sudah banyak tawaran gitu ya. Keren ya ini ya, diteruskan mudah-mudahan terus hafalannya, kemudian juga amalan-amalannya juga diterusin, zikir. Ya. Masya Allah, anak MI sudah bisa. Saya memang dulunya waktu mudanya seperti itu. Cuman kan saya udah gede, udah SMP ke atas. Sudah sepuh sekarang Maya Maya? Ya tua sekarang. Saya sudah perhalus semua. Tua Oke, sekarang. boleh. Mang Dikun juga terima kasih ya Siap. sudah hadir di sini. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha semua. Amin. Di Min amin. 5 gitu ya. Madrasah juga tetap menjadi pilihan. Siap. Oke, seluruh Smart, Evi, Mang Dikun dan juga Agni pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.